Jika Anda meyakini bahwa kehendak Anda untuk kaya adalah selaras dengan kehendak Tuhan, maka keyakinan Anda tak akan tergoyahkan. Pernah saya melihat seorang anak duduk di depan piano dan kesulitan memainkannya. Sekalipun ia sudah berupaya keras, ia tampak sedih sekali dan gusar karena gagal memainkan musik. Saya tanya kenapa ia jengkel, dan ia menjawab, "Saya bisa menghayati musik di dalam diri saya, tetapi tidak bisa membuat tangan saya terampil memainkannya." Musik di dalam dirinya adalah hasrat dari bahan asal yang memiliki semua potensi kehidupan. Hasratnya bermusik mencari pemenuhan melalui bocah itu. Hasratnya bermusik mencari pemenuhan melalui bocah itu. Tuhan berusaha hidup dan menikmati apa saja melalui hal-hal yang manusiawi. Ia mengatakan, "Aku perlu tangan-tangan terampil untuk membuat bangunan indah, untuk memainkan irama surgawi, untuk mewujudkan lukisan agung. Aku perlu laki-laki yang berjalan untukku, mata untuk melihat keindahanku, lidah untuk menyatakan kebenaranku, dan menyanyikan lagu-lagu yang menakjubkan," dan lain-lain. Semua itu adalah potensi yang mencari bentuk pengungkapan melalui manusia. Tuhan menginginkan sesiapa yang bisa bermain musik untuk memiliki piano atau alat-alat musik lainnya dan mempunyai sarana-sarana untuk mengasah bakat mereka semaksimal mungkin. Ia menginginkan sesiapa yang menghargai keindahan bisa mengelilingi dirinya benda-benda seni. Ia menginginkan para pengamat punya kesempatan untuk melakukan perjalanan dan observasi. Ia menginginkan para peminat adi busana bisa mengenakannya, dan para penyuka makanan lezat bisa menyantapnya. Ia menginginkan semuanya itu karena ia sendirilah yang menikmati dan menghargai semua hal itu. Tuhanlah yang ingin bermain musik, bernyanyi, dan menikmati keindahan, dan menyatakan kebenaran, dan mengenakan adi busana, dan makan makanan lezat. Hasrat yang Anda rasakan untuk kaya adalah upaya tak terbatas olehnya untuk mencari perwujudan melalui Anda, sebagaimana ia mencari pengungkapan melalui anak kecil di depan piano. Maka jangan ragu meminta sebanyak-banyaknya. Tugas Anda adalah memfokuskan dan mengungkapkan kehendak Tuhan. Ini yang paling sulit bagi kebanyakan orang. Mereka mempertahankan pemikiran kolot bahwa kemiskinan dan pengorbanan diri adalah tindakan menyenangkan Tuhan. Mereka memandang kemiskinan sebagai bagian dari rencana Tuhan. Mereka memegang keyakinan bahwa Tuhan sudah merampungkan pekerjaannya dan sudah menciptakan apa yang perlu Ia ciptakan, dan kebanyakan orang harus tetap miskin karena tidak tersedia cukup bahan untuk membuat semuanya kaya. Mereka mempertahankan pemikiran yang sangat keliru ini sehingga malu untuk meminta kekayaan. Yang mereka inginkan hanya hidup sederhana atau seadanya saja, asal bisa cukup nyaman. Saya ingat seseorang yang saya minta membuat gambaran jelas tentang apa saja yang ia inginkan, sehingga pemikirannya tersampaikan kepada bahan asal. Ia sangat miskin, tinggal di rumah kontrakan, dan penghasilannya hanya cukup untuk hidup seadanya dari hari ke hari. Ia tidak percaya sama sekali bahwa ia bisa kaya. Maka setelah menimbang-nimbang, ia pikir masuk akal sekiranya ia menginginkan karpet baru untuk lantai kamarnya dan pediangan untuk menghangatkan ruangan selama musim dingin. Mengikuti saran dari buku ini, ia mendapatkan barang-barang itu dalam beberapa bulan, dan itu menyadarkannya bahwa ia bisa meminta lebih banyak lagi. Ia mengamati tempat tinggalnya dan merencanakan peningkatan dalam semua hal yang ia inginkan. Secara mental ia lantas membuat gambaran rinci tentang rumah idamannya, lengkap dengan perabot-perabotnya. Terus mempertahankan gambaran tersebut di dalam benaknya. Ia mulai menjalani hidup dengan cara tertentu dan mengalami kemajuan sebagaimana yang ia inginkan, dan ia memiliki rumah sendiri sekarang dan melakukan perombakan mengikuti gambaran mentalnya. Dan sekarang tetap dengan keyakinan yang kukuh, ia sedang menginginkan hal-hal yang lebih besar. Semua datang kepadanya karena ia yakin, dan itu berlaku juga bagi kita semua. Bab 7. Bersyukur. Ilustrasi di akhir bab 6 memberitahu kita bahwa langkah pertama untuk menjadi kaya adalah menyodorkan gagasan mengenai apa yang Anda inginkan kepada bahan asal. Ini benar,
Dan demi terwujudnya keinginan Anda harus menjalin hubungan yang harmonis dengan bahan asal. Hubungan semacam ini sangat penting dan vital bagi Anda. Karena itulah saya membicarakannya secara khusus di sini. Saya akan memberi Anda sejumlah instruksi yang jika Anda jalankan akan menyatukan pikiran Anda dengan Tuhan. Keseluruhan proses penyelarasan mental itu bisa diringkas saja dengan satu kata: bersyukur. Pertama, Anda percaya adanya satu zat cerdas yang darinya segala sesuatu diciptakan. Kedua, Anda percaya bahwa zat ini memberi apa saja dengan apa saja yang Anda inginkan. Ketiga, Anda menghubungkan diri dengannya dengan perasaan syukur sepenuh hati. Banyak orang yang telah menata hidupnya begitu rupa dan tetap miskin karena kurang bersyukur, karena memutuskan hubungan dengan cara tidak pernah berterima kasih. Mudah dipahami bahwa semakin dekat kita dengan sumber kekayaan, semakin banyak kekayaan yang akan kita terima. Mudah juga untuk dimengerti bahwa jiwa yang selalu bersyukur akan menjalani hidup lebih dekat dengan Tuhan ketimbang yang tidak pernah mengucapkan berterima kasih. Semakin kuat rasa syukur kita kepada Tuhan ketika kita menerima anugerahnya, semakin banyak anugerah yang akan kita terima, dan semakin cepat kedatangannya kepada kita. Singkatnya, sikap mental bersyukur akan mendekatkan pikiran kita pada sumber anugerah. Jika Anda baru memahami bahwa bersyukur akan menjadikan pikiran Anda kian selaras dengan energi kreatif semesta, pikirkanlah baik-baik hal ini dan Anda akan membuktikan kebenarannya. Hal-hal baik yang Anda miliki datang kepada Anda sejalan dengan hukum-hukum tertentu. Rasa syukur akan mengarahkan pikiran Anda ke jalan yang mendatangkan hal-hal baik itu. Ia menjaga Anda untuk tetap selaras dengan pemikiran kreatif dan menghindarkan Anda dari godaan pemikiran kompetitif. Bersyukur saja sudah membuat Anda mendekat ke arah keberlimpahan dan mencegah Anda jatuh ke pemikiran keliru tentang terbatasnya persediaan. Hal terakhir itu akan membunuh harapan Anda. Ada hukum bersyukur, law of gratitude, Locke, dan sangat penting bagi Anda untuk mencermatinya jika Anda ingin mendapatkan apa yang Anda inginkan. Locke adalah prinsip alami bahwa aksi dan reaksi selalu seimbang. Dan ada hukum bersyukur, law of gratitude, Locke, dan sangat penting bagi Anda untuk mencermatinya jika Anda ingin mendapatkan apa yang Anda inginkan. Locke adalah prinsip alami bahwa aksi dan reaksi selalu seimbang dan bergerak dalam arah berlawanan. Rasa syukur merentangkan pikiran Anda dalam sikap berterima kasih kepada Tuhan. Ia adalah bentuk pembebasan pikiran Anda tak pernah gagal mencapai tempat yang dituju, dan reaksi adalah gerak seketika ke arah Anda. Jika Anda berjalan menuju Tuhan, Dia akan berlari menyongsong Anda. Dan jika rasa syukur Anda kuat dan ajik, reaksi di dalam bahan asal akan kuat dan terus menerus. Segala yang Anda inginkan juga akan selalu bergerak ke arah Anda. Anda tidak akan bisa menggerakkan kekuatan besar tanpa bersyukur, karena rasa syukur itulah yang menjaga keterhubungan Anda dengan kekuatan besar itu. Namun keutamaan bersyukur tidak melulu menjamin lebih banyak berkah di masa mendatang. Tanpa rasa syukur Anda tidak akan mampu bertahan sedikit lebih lama dari situasi yang mengecewakan Anda. Saat Anda membiarkan pikiran Anda berkutat dalam ketidakpuasan akan situasi Anda sekarang, Anda mulai goyah. Anda memusatkan perhatian pada kemelaratan, hal-hal buruk, dan kekumuhan, dan pikiran Anda akan menciptakan semua bentuk itu. Kemudian Anda menyampaikan bentuk-bentuk atau gambaran mental tersebut kepada bahan asal, maka kemelaratan, hal buruk, dan kekumuhan akan datang kepada Anda. Membiarkan pikiran Anda berkutat pada hal-hal kacangan sama halnya dengan menjadikan diri kacangan dan mengelilingi diri dengan hal-hal kacangan. Sebaliknya, Anda akan menjadi yang terbaik dengan memusatkan pikiran pada hal-hal terbaik dan mengelilingi diri dengan hal-hal terbaik. Kekuatan kreatif dalam diri kita mewujudkan gambaran apapun yang kita pertahankan di dalam benak kita.
kita adalah zat yang berpikir juga, dan setiap zat berpikir selalu mewujudkan bentuk-bentuk yang pikirkan. Pikiran yang bersyukur selamanya mempertahankan pemikiran terbaik, karena itu ia cenderung menjadi yang terbaik. Ia menciptakan bentuk atau karakter terbaik dan akan menerima yang terbaik. Selain itu, keyakinan lahir dari rasa syukur. Pikiran yang bersyukur selalu dipenuhi harapan baik, dan harapan berubah menjadi keyakinan. Singkatnya, rasa syukur menciptakan gelombang pikiran yang meningkatkan keyakinan. Siapapun yang tidak punya rasa syukur tidak mungkin mempertahankan keyakinan, dan tanpa keyakinan Anda tidak akan menjadi kaya melalui cara kreatif. Kita akan lihat contohnya dalam bab-bab berikut. Karena itu, penting bagi Anda menumbuhkan kebiasaan bersyukur untuk segala kebaikan yang Anda terima. Penting bagi Anda untuk terus bersyukur. Dan karena semua hal ikut berperang dalam kemajuan Anda, maka Anda perlu melibatkan semua itu dalam rasa syukur Anda. Jangan buang waktu untuk memikirkan, untuk membicarakan kekurangan dan kesalahan para pemegang kekuasaan dan orang-orang kaya. Keberadaan mereka di dunia ini membuka kesempatan bagi Anda. Semua yang Anda dapatkan saat ini adalah karena mereka. Jangan mengutuk para politisi korup. Jika tidak ada politisi-politisi itu, kita terjerumus ke dalam anarki dan kesempatan Anda menjadi kian sempit. Tuhan sudah bekerja sekian lama dan sangat sabar membawa kita ke tingkatan sekarang ini dalam bidang industri dan pemerintahan, dan ia akan menyempurnakan pekerjaannya. Tak ada keraguan sedikit pun bahwa ia akan menyingkirkan para penguasa buruk itu, pengusaha besar, kapten industri, dan para politisi korup pada waktunya. Namun untuk sekarang, yakini saja bahwa mereka sangat baik. Ingatlah bahwa mereka membantu membangun mata rantai transaksi yang mendatangkan kekayaan kepada Anda, dan berterima kasihlah kepada mereka semua. Ini akan membuat Anda selaras dengan kebaikan dalam segala hal, dan segala yang baik akan datang kepada Anda. Bab 8. Berpikir dalam cara tertentu. Buka lagi bab 6 dan bacalah cerita tentang orang yang membentuk gambaran mental rumahnya, dan Anda akan memahami langkah awal untuk menjadi kaya. Anda harus membentuk gambaran mental yang jelas dan rinci tentang apa yang Anda inginkan. Anda tidak bisa mengirimkan sebuah gagasan jika Anda tak memilikinya. Banyak orang-orang gagal menarik perhatian zat berpikir karena mereka hanya menyodorkan gambaran kabur dan pemikiran yang remang-remang tentang ingin melakukan apa mereka, ingin punya apa, atau ingin jadi apa. Tidaklah cukup jika Anda hanya menyodorkan keinginan umum untuk mendapatkan kebaikan dalam segala hal. Semua orang menginginkan itu. Tidak cukup pula sekedar punya keinginan berpergian, melihat-lihat apa saja, berkecukupan, dan sebagainya. Setiap orang memiliki keinginan seperti itu juga. Jika Anda mengirimkan telegram kepada teman Anda, tidak bisa Anda sekedar mengirimkan deretan aksara dan memintanya menyusun sendiri pesannya, atau Anda sekedar menyusun sembarang kata-kata yang Anda ambil dari kamus. Anda harus mengirimkan kepada kalimat yang punya makna. Ketika Anda mencoba menyampaikan keinginan Anda kepada bahan asal, ingatlah bahwa Anda perlu menyampaikan pesan yang bermakna. Anda harus tahu apa yang Anda inginkan dan harus jelas. Anda tidak akan bisa kaya atau mendorong daya kreatif untuk bekerja dengan cara mengirimkan pesan yang tidak jelas. Sampaikan setiap keinginan Anda persis seperti yang dilakukan oleh orang yang saya ceritakan setelah ia menjelajahi rumahnya. Kenali apa yang Anda inginkan dan buatlah gambar mental yang jelas tentang benda itu, seperti apa ia ketika Anda mendapatkannya. Gambar mental yang jelas itu harus Anda pertahankan dalam pikiran, seperti seorang pelaut menyimpan gambar pelabuhan yang ditujunya. Anda harus terus-menerus fokus ke sana. Anda tak boleh memalingkan pandangan Anda dari gambaran mental itu, sebagaimana jurumudi tak boleh berpaling dari kompasnya. Tak usah berlatih konsentrasi atau meluangkan waktu khusus untuk berdoa dan menyerukan afirmasi. Tidak perlu pula semedi atau melakukan tindakan-tindakan klinik dan semacamnya. Hal-hal semacam itu boleh saja, tetapi yang perlu Anda lakukan adalah tahu apa yang Anda inginkan, dan keinginan Anda harus menggebu sehingga ia terus-menerus ada dalam pikiran. Gunakan sebanyak mungkin waktu luang Anda untuk memikirkan gambar mental Anda, tetapi tidak perlu melatih diri mengonsentrasikan
pikiran pada apa yang benar-benar Anda inginkan. Memusatkan perhatian adalah urusan mudah dan Anda bisa melakukannya tanpa usaha keras. Dan sekiranya Anda tidak benar-benar ingin menjadi kaya, sehingga hasrat Anda demikian kuat untuk mempertahankan pemikiran Anda pada arah tujuan seperti jarum kompas selalu menunjuk ke arah utara, maka saya kira akan sulit bagi Anda mengikuti semua instruksi yang disarankan oleh buku ini.